Masih di konten jualan kami dari VA Pro Audio, saya Adi. Di kesempatan ini saya akan coba sebuah loudspeaker manajemen atau DLMS dari Paslab tipenya Paswan 2600. Saya nyalain dulu. Nah, di sini sudah saya hubungkan ya AC cord-nya ke sumber listrik. Kemudian di bagian belakangnya saya sudah masukkan input dan juga output kabelnya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini. Kalau di bagian input di sini ada dua input. Ada dua input di mana di sini bisa AES-EBU digital input ataupun analog. Kalau analog seperti ini kita harus menggunakan dua kabel yang masuk ke input 1 dan 2. Kalau menggunakan kabel AES-EBU cukup satu kabel aja di sini dan dipastikan output mixernya memiliki output AES-EBU. Jika teman-teman menggunakan mixer digital Adilab 20 Pro tentu bisa teman-teman gunakan output AES-EBU dari mixer ke manajemen hanya menggunakan satu kabel. Yang kedua di sini adalah output. Outputnya di sini ada 6 output, di mana output AES-EBU-nya juga ada di bagian output 1 di sini ya. Output 1 dan 2 ini mewakili AES-EBU itu mewakili output 1 dan 2-nya. Di sebelah sampingnya ada Ethernet dan juga RS232. Yang di depannya juga ada kabel ada port USB di sini. Portnya USB. Nah, ini digunakan untuk menghubungkan dari DSP atau DLMS Paswan 2600 ini ke laptop atau PC Windows. Teman-teman juga bertanya dari mana software atau aplikasi editornya. Ini sudah ada dalam paket penjualannya. Di setiap satu unitnya mendapatkan CD drive seperti ini. Dalamnya ada aplikasi atau software editor untuk PC Windows, kemudian ada manual booknya di dalam ini. Terus ada kabel USB. Ini USB B, kemudian ujungnya USB A, bisa langsung ke laptop dihubungkannya. Kemudian kita akan mencoba cek satu persatu outputnya. Di sini karena inputnya sudah masuk dan sinyalnya sudah masuk di sini ya, teman-teman bisa lihat di output sini, inputnya sini. Saya akan mute terlebih dahulu dan saya akan nyalakan speaker saya di sini. Nah, di sini speaker sudah nyala, kita akan coba bagian input dan outputnya. Sebelum saya mencobanya, ini di sini sekilas aja saya menjelaskan fiturnya. Fitur yang ditawarkan oleh DLMS dari Paslab tipe Paswan 2600 ataupun 4800 yang ada 4 input dan 8 outputnya, sama-sama memiliki fitur yang sama persis dengan yang tipe ini ya. Di sini kalau teman-teman mau edit, di sini tinggal edit aja. Kalau mau mute ya di bagian mute. Input dan output sama. Kalau mau edit bagian output tinggal tekan aja bagian edit output atau di bagian inputnya seperti ini. Nah, untuk menunya setelah tekan edit ini teman-teman bisa lihat menu yang ada di sini. Ini ada menu gain, PEQ, link, delay, polarity, dynamic, metric. Metric ini hanya di bagian output. Ya kan, kalau di bagian input nggak ada, kemudian crossover dan exit. Nah, ini untuk save dan juga recall preset. Setelah teman-teman setting selesai bisa di save dan mau recall lagi dengan membedakan preset-presetnya bisa di bagian ini. Utility ini settingan seperti misalkan mengubah ID. Jika teman-teman menggunakan lebih dari satu DLMS bisa langsung menghubungkan connect ke Ethernet di belakangnya itu, nanti dibedakan ID-nya. Nanti di laptop bisa teman-teman ubah ID mana yang mau disetting di LMS-nya. Kemudian IP address, AES-EBU input, jika mau mengubah inputnya menjadi digital, ini tinggal diubah aja seperti ini. Kalau mau analog kembali lagi ya seperti ini, analog. Oke, kemudian AES-EBU output. Nah, kemudian untuk kuncinya dan ini sumbernya adalah analog input. Nah, kalau ini bisa copy settingan, misalkan copy setting A dan B dan lain-lain ya. Untuk delay-nya ini ada unitnya millisecond, meter dan juga feet. Nah, oke, kembali lagi ke edit. Nah, untuk fiturnya di sini kalau teman-teman pernah melihat video saya yang sebelumnya pasti udah mendapatkan banyak informasi ya. Di sini saya hanya sekilas aja. Di bagian input ada 8 PEQ, sedangkan di bagian output di sini ada 9 PEQ. Hanya berbeda satu PEQ aja ya. Kalau di output lebih banyak satu. Di outputnya ada crossover. Nah, crossover dan di sini bisa pilih antara IIR dan VIR. Nah, kalau VIR yang di sini teman-teman nggak usah dengan laptop juga bisa. Misalkan membuy M, sistem speakernya untuk high, untuk low, teman-teman tinggal pilih aja di sini. Oke, saya kembalikan ke IIR. Nah, karena fitur-fiturnya sudah pernah saya bahas secara lengkap, di sini saya hanya tes karena ini unit sebelum dikirim ke yang order di Lampung. Kita akan coba bagian input dan output. Saya jarang sekali memvideokan bagian cek ini. Sebenarnya kami tetap cek juga karena untuk menghindari video yang terlalu panjang durasinya. Oke, kita akan cek seperti ini. Oke,
Oke. Normal ya. Input dan outputnya berarti normal. Sekarang saya lepas saja untuk bagian inputnya. Ini dua-duanya. Oke, sekarang saya pindah ke bagian output 3 dan 4. Oke, 3, 4, aman. Dan 5 dan 6. Oke, aman ya, untuk input dan outputnya semua aman. Untuk settingannya nanti bisa disesuaikan oleh teman-teman, yang mana yang mau di setting, crossovernya mungkin, atau bagian PEG nya teman-teman bisa setting sendiri sesuai dengan kebutuhan. Jika teman-teman sudah memiliki preset sebelumnya dan ingin memasukkan file atau datanya, bisa juga dari kami sebelum order chat terlebih dahulu, baik chat order di Tokopedia, Shopee ataupun Bukalapak, atau chat secara langsung di WA kami. Nah, untuk nomor dan kontaknya nanti saya akan sertakan, kemudian linknya, link ordernya juga di marketplace juga kami akan sertakan juga ya. Nah, di sini oke, kita sudah cek semuanya aman dan siap dikirim ke tujuan. Oke, untuk teman-teman yang mau order silakan kontak kami via Pro Audio. Kami tokonya ada di Cilegon, Banten. Untuk kalian yang order bisa langsung direct transaksi atau transfer langsung, ataupun bisa dengan aplikasi Tokopedia, Shopee, dan juga Bukalapak. Oke, sekian dari saya, Adi dari VA Pro Audio dan juga VA Channel. Terima kasih, sampai jumpa.